Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintu Aryo Nando Butar-Butar dalam khotbah sekolah minggu. Tidak kolima lagi adik-adik ya, karena tidak 5 menit lagi waktunya, tapi nanti beberapa menit. Maka saya bilang khotbah sekolah minggu. Baik adik-adik, khotbah sekolah minggu pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Amang Sintu hanya baca 2 ayat saja. Tadi sudah ada sebelum video ini, di mana natsnya sudah Amang Sintu berikan. Baik, firman Tuhan. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik semua, judul firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yakni Yesus diejek. Apa adik-adik? Yesus diejek. Adik-adik semua, kalau kita diejek, bagaimana respon kita? Apakah kita senang? Apakah kita jengkel? Pasti jengkel, pasti marah. Bahkan ada yang sampai berantem, pukul-pukulan. Hei jelek, hei pendek, hei keriting, hei hitam. Wah, itu bentuk-bentuk ejekan. Atau yang lebih parah ini adik-adik, yang lebih parah ejekan nama bapaknya. Anak saya si Gilbert, nama saya pasti akan disebutkan, "Woi Rio," katanya. Ya kan? Itu bentuk ejekan yang disampaikan oleh teman kita kepada kita, dan itu bisa membuat jadi permusuhan di antara kita yang berteman karena saling ejek mengejek. Karena apa? Siapapun dia orangnya pasti tak mau nama bapaknya disebut. Padahal apalah arti sebuah nama? Nama itu untuk disebutkan. Cuman adik-adik ya, kan jadi tidak sopan. Yang menyebutkan nama itu adalah teman sebaya. Ya, kalau bapaknya menyebut nama bapak kita ya pas. Bapak sama bapak menyebut nama nggak masalah. Tapi ini anak-anak sama anak-anak nyebut nama bapak, itu yang kurang pas adik-adik ya. Baik, adik-adik semua, yang namanya ejek-ejekan, ternyata kita juga membaca dari nats ini bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami pengejekan, mengalami olok-olokan dari serdadu, dari prajurit yang menangkap, yang membawa Tuhan Yesus dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Kita lihat dalam nats ini bagaimana judul firman Tuhan dikatakan di Alkitab. Yesus diolok-olok ketika para serdadu wali negeri itu membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekelilingnya, dan mereka mengenakan baju ungu. Mereka juga mengenakan di atas kepalanya yakni mahkota duri, dan mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka lakukan ini memang bentuk dari ejekan mereka kepada Tuhan Yesus yang dinyatakan sebagai raja orang Yahudi, yang mana Tuhan Yesus selama 3,5 tahun tampil di Timur Tengah, di Palestina, melakukan pengajaran, melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang buta bisa melihat, dan yang mati pun bisa dibangkitkan. Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu kemudian mereka godok menjadi sebuah ejekan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik semua, ketika Tuhan Yesus diejek, apakah dia melawan? Dia diam, dia tidak melawan. Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh nats firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan? Yang pertama adik-adik yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus, yang pertama, Tuhan Yesus ketika dia diejek, dia nggak melawan, dia nggak buat jadi permusuhan atau membantah atau jadi berantem, tidak. Tapi dia diam, dia tidak membalas apa yang jahat yang dilakukan para serdadu kepada dia. Yang kedua,
Adik-adik, mengejek itu tidak baik. Karena apa? Mengejek itu akan mengundang permusuhan, akan mengakibatkan adanya berantam, akan kemungkinan adanya kontak fisik. Maka sedapat mungkin hindari yang namanya mengejek. Tidak sopan menyebut orang hitam, jelek, keriting, kribo, kecil, cebol, noob, cemen, atau apapun, atau menyebut nama bapak teman kita tersebut. Itu tidak boleh adik-adik ya. Mari kita teladani Tuhan Yesus yang tidak pernah mengejek orang lain, yang dia sabar ketika dia diejek. Kita boleh belajar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pengikut Tuhan, untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Yang menjadi ayat firman Tuhan adik-adik ya, yang menjadi ayat hafalannya tertulis dari Matius 5 ayat yang ke-10. Adik-adik, demikian kesaksian firman Tuhan ada di sini. Nanti dihafalkan kepada guru sekolah minggu dan kepada orang tuanya, menjadi ayat hafalan setiap minggunya. Satu ayat menjadi hafalan bagi kalian, yakni Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Itu adik-adik ya ayat hafalannya. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap sabar, yang tetap melakukan kebenaran seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas adik-adik nantinya, selamat bermain, tetap jaga protokol kesehatan, dan selama masa belajar dari rumah atau sudah belajar tatap muka, adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap sehat semua dan keluarga kita tetap sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik.